Pak. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Kembalikan Mila ya Allah. Kemana perginya ya Allah? Ya sudah. Kita berdoa saja, ya. Dan kamu jangan terlalu bersedih begini. Jangan sedih gimana, Pak? Sudah 3 hari Mila nggak pulang, Pak. Orang tua mana yang nggak sedih, Pak? Jangan-jangan... Lah. Kamu mulai berpikir macam-macam. Jangan macam-macam gimana, Pak? Dia kan perginya sama laki-laki itu. Ya, kita berdoa sajalah, ya. Semoga anak kita tidak terjadi apa-apa, ya. Dia kemana perginya? Mila, di mana kamu, Nak? Alhamdulillah, Nak. Kamu pulang, Nak. Ya Allah. Nak, baik-baik aja kamu, Nak. Maafin Ibu ya, Nak, ya. Astagfirullahaladzim. Mila, kenapa, Non? Kamu kenapa, Nak? Nah, ini makanan kesukaan Bapak. Bule. Pak. Dengar-dengar waktu di warung tadi sore, Ustadz Bisri mau jual mobilnya. Emangnya kenapa? Udah miskin dia. Pakai jual mobil segala. Bukan gitu. Nanti hasil jual mobilnya tadi sebagian mau disumbangkan untuk membangun masjid. Tuh kan? Kaget kan? Ibu sih, Bapak kan lagi makan enak. Hebat ya Pak, Ustadz Bisri menjual mobilnya untuk masjid. Alah, dia itu sombong. Nyumbang koar-koar kemana-mana. Tapi jarang tuh Pak, zaman sekarang. Orang yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan umum. Alah, paling dia itu mau dianggap jadi orang kaya di sini. Ya, Bu. Iya. Ya udahlah, biarin aja. Kalau emang dia mau nyumbang, emangnya Bapak mau jual mobil terus nyumbang buat masjid? Bapak itu nggak bego seperti dia. Ih, Bapak, orang nyumbang masjid kok dibilang bego sih? Memang si Ustadz Bisri itu bego. Udah deh, nggak usah mikirin Ustadz Bisri. Mendingan sekarang kita terusin aja makannya. Udah makan.
paling gak suka deh kalau bapak bilang kayak gitu. Ah, udah deh Kak, biarin aja. Hesti kan udah bilang, ngapain juga mesti ngurusin Ustadz Bisri. Ya tapi kan, masa Ustadz Bisri nyumbang ke masjid dibilang bego sama bapak? Padahal kan itu perbuatan yang sangat mulia. Jadi sekarang kita mesti kayak gimana, Kak? Dia kan bapak kita. Mana dia itu haji. Masa haji bilang kayak gitu sih? Kan malu. Ah, udah deh Kak, udah deh biarin aja. Mendingan kita pasrahin aja sama Allah. Semoga aja bapak jadi orang yang lebih baik. Pak, bapak ini ya kayaknya harus ikut nyumbang masjid. Ini demi nama baiknya bapak loh. Sebagai orang kaya di kampung ini. Gitu ya. Oh iya, kalau nggak nyumbang nanti bisa diomongin sama Ustadz Bisri. Dihina kalau bapak ini nggak bisa nyumbang. Kok diem aja? Aku ini bingung, Bu. Apa kita harus ikut-ikutan Ustadz Bisri ngejual mobil ya? Apa itu nggak berlebihan? Loh, siapa yang nyuruh jual mobil itu loh, siapa? Nggak usah jual mobil dong. Terus gimana? Ya nyumbang berapa kek? Yang penting orang-orang kampung tuh pada tahu kalau bapak itu nyumbang masjid. Wah, jadi bapak nanti jadi terkenal, namanya harum. Wah, jadi kok orang kaya yang dermawan. Hebat ah. Jadi Pak Haji mau menyumbang untuk masjid ini? Ya. Alhamdulillah. Tapi ini Pak Haji mau menyumbang dengan uang cash atau mau ditransfer saja? Saya Haji Dadan tidak pernah transferan. Iya. Cash. Iya, silakan. Bentar, Ustaz. Waduh. Saya kok nggak bawa uang ini? Saya cuma bawa kartu ATM. Begini saja, Pak Ustadz besok datang ke rumah saya, ambil uangnya, ya? Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Bagus itu. Pak. Apa? Sini. Gimana sumbangannya? Apa katanya Ustadz Bisri tadi siang? Besok dia mau kesini, mau ngambil uang sumbangannya. Alhamdulillah, Bapak mau nyumbang buat masjid ya. Bapak, masa nyumbang segitu aja nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ini kami pengurus Badan Amal Pembangunan mengumumkan bahwa kami telah menerima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Terima kasih. Semoga amal ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah, hebat ya orang itu. Udah mau menyumbang, tapi nggak mau disebutin namanya. Iya, Es. Nyumbang itu nggak penting namanya. Yang penting keridhaan dari Allah. Pantesan saja namanya disamarkan menjadi hamba Allah. Nyumbangnya cuma segitu. Tapi kan Pak, nyumbang itu seikhlasnya. Alah, kamu anak kecil tahu apa? So tahu kamu. Nih, Ustaz. Atas nama pengurus masjid, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Dadan atas sumbangannya. Uang segitu mah tidak ada artinya buat saya, Pak Ustaz. Silakan Pak Haji. Nulis ya? Iya, silakan. Loh, kok yang lain cuma mencantumkan hamba Allah? Kenapa? Apa mereka malu? Wah, kalau itu saya kurang tahu pasti Pak Haji. Ya, saya hanya menjalankan amanah saja.
Pasti mereka itu malu Pak Ustadz. Karena sumbangannya kecil, tidak sebesar saya. Pak Haji kalau mau mencantumkan nama juga nggak apa-apa kok. Oh, pasti. Saya pasti akan mencantumkan nama saya. Karena saya tidak malu seperti mereka. Tapi kenapa mereka bisa malu ya Pak Ustadz ya? Mungkin mereka tidak mau dikira sombong barangkali. Bah, sombong gimana? Justru kalau kita mencantumkan nama kita di sini, berarti kita bisa tahu kemana larinya sumbangan ini. Ya, namanya orang macam-macam Pak Haji. Mereka punya cara yang berbeda untuk menyumbangkan hartanya ke masjid. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak Haji. Oh, iya. Saya harus membawa uang ini ke kas masjid. Ya, silakan. Sebentar Pak Ustadz. Saya mau nanya nih. Kenapa sih Pak Ustadz jual mobil, kemudian hasil jualan mobil itu disumbangkan ke masjid? Kenapa bukan untuk naik haji? Pak Ustadz kan belum pernah naik haji. Iya, tadi saya berpikiran seperti itu Pak Haji. Tapi entahlah, hati saya begitu ingin untuk menyumbangkan uang penjualan mobil itu ke masjid. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz nggak iri sama saya? Saya ini udah 3 kali naik haji loh Pak Ustadz. Ya, kalau bicara soal iri, saya iri Pak Haji. Tapi ya belum rezeki saya barangkali. Mari Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, jangan lupa sebutkan nama saya 3 kali ya. Haji Dadan. Insya Allah Pak Haji. Ya. Kak, tunggu sebentar. Subhanallah, indah sekali ya Kak ya. Iya. Dulu ada suatu cerita di sini. Ada sepasang kekasih yang hubungannya tidak direstui oleh orang tua mereka. Mereka biasa bertemu di jembatan ini. Pada suatu saat, sang pemuda mengucapkan janji pada kekasihnya. Kalau pada hari ketiga, dia akan menemuinya di sini dan membawanya ke kota. Dan pada hari ketiga, sang gadis datang ke sini. Tapi sayang sekali, pemuda itu tidak datang. Baru pada hari keempat, pemuda itu datang ke sini. Menemui sang gadis sudah tewas, hanyut ke sungai. Insya Allah. Memangnya gadisnya bunuh diri? Bukan. Tapi pada hari ketiga, di saat sang gadis menunggu kekasihnya di sini, turun hujan yang sangat lebat. Dan gadis itu hanyut di bawah banjir bandang yang juga merobohkan jembatan ini. Oh iya Demila, tunggu sebentar ya, ada yang mau saya kasih. Besok aja ya Bang ya, soalnya kita berdua harus pulang. Jangan Demila, nanti saya takut lupa. Tunggu sebentar ya. Mau ngasih apaan sih? Pasti surat cinta ya? Ih, kamu apa-apaan sih? Demila, ini novelnya. Kok yang dikasih cuma Kamila doang sih? Saya kan udah janji sama Demila. Jadi sekarang sudah saya tepati janji itu. Makasih ya Bang ya. Kita berdua pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, emangnya kenapa sih? Apa benar kakak itu mau pacaran sama Bang Musa itu? Ih, kamu tuh ngomong apaan sih? Udah, jangan ngomong kayak gitu. Jadi nanya aja nggak boleh. Bilangin sama ibu loh. Ih, jangan dong.
Masa dibilangnya sama ibu sih? Makanya, kasih tau dong. Kak, ngomong-ngomong, Bang Musa itu tipe cowok kakak ya? Gimana ya, Ti? Yang pasti Bang Musa itu orangnya baik. Terus dia tuh rajin sholat. Udah gitu, dia tuh orang yang sangat bertanggung jawab loh, Ti. Pokoknya dia itu cowok idaman cewek-cewek deh buat jadiin suami. Tunggu. Nunggu apa lagi sih, Pak? Udah, tunggu aja, tunggu. Iya, nunggu apa sih, Pak? Diam. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah diterima sumbangan sebesar 3 juta rupiah dari Haji Dadan. 1 kali. Atas nama pengurus pembangunan masjid, kami mengucapkan terima kasih kami kepada Haji Dadan. 2 kali. Semoga amalan Haji Dadan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas 3 kali. Hebat ya, bapakmu nyumbang masjid 3 juta. Kalian dengar kan? Nama Bapak disebutkan 3 kali di masjid. Pak, kenapa sih? Kok ketawa-ketawa sendiri? Sekarang lah, aku orang yang paling kaya di kampung kita ini. Haji Dadan. Tidak ada yang bisa menandingi. Iya, Pak. Aku juga sudah nggak tahan, Pak. Hah? Nggak tahan bagaimana? Apanya? Aku nggak tahan nunggu komentarnya ibu-ibu besok. Memangnya ibu-ibu mau ngomong apa? Pasti ibu-ibu besok pada ngomong gini. Aduh, Bu. Aduh, senang sekali ya. Beruntung punya suami Pak Haji. Terus gimana? Iya, buru-buru suami saya bisa nyumbang ke masjid sebanyak itu. Buat makan aja susah. Malah ketawa tuh, Pak. Aku geli, Bu, mendengar omongan orang-orang miskin itu. Mau muntah. Iya ya, Pak ya. Tapi kita harus tahu dulu orang yang akan kita kritik seperti apa. Jangan sampai kebaikan yang akan kita sampaikan berubah menjadi ketersinggungan pada diri mereka. Iya kan? Jadi Mila salah ya, Bang? Bukannya kamu salah, tapi kurang tepat. Mungkin kamu bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan, bahasa yang lebih halus sehingga ayah kamu tidak tersinggung. Tapi Bapak itu pantas untuk dibuat tersinggung, Bang. Dia itu sangat keras kepala. Mila, walaupun menurut kamu ayah kamu seorang yang keras kepala, kamu anggap ayah kamu adalah seorang yang ria, dia tetap ayah kamu. Orang tua kamu sendiri yang gak boleh kamu singgung hatinya. Ya udah, sekarang kamu pulang ya. Minta maaf sama ayah kamu. Bicara baik-baik sama dia. Enggak, Bang. Mila nggak mau pulang. Mila benar-benar udah nggak dianggap di rumah itu, Bang. Mila, kamu harus pulang. Pulang ya. Musa, Pak Ustadz, kamu punya acara nggak sekarang? ada apa Pak Ustadz? Kalau nggak punya acara, temanin saya ke bank. Bisa kan? Bisa Pak Ustadz. Maaf ya Mila. Pak Ustadz mencuri Bang Musamu dulu. Nggak apa-apa kok, Pak Ustadz. Kebetulan Mila udah mau pulang. Mari Pak Ustadz. Iya. Bang Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana aja kamu kok baru pulang? Dari
toko buku, Bu. Dari toko buku atau pacaran sama penjual buku? Hah? Bener yang diomongin sama si Esti? Enggak kok, Bu. Bener dari toko buku. Iya Bu, bener. Esti kan bercanda Bu. Tapi kok mukamu kok merah gitu? Ibu ini gimana sih? Esti bilang kan bercanda. Udah, Pak. Esti, mau kemana? Mau ganti baju. Aduh, Kak. Bener deh, sorry banget. Tadi kan Esti cuma bercanda. Ya tapi kamu kalau bercanda tuh lihat-lihat dulu dong. Kalau ibu tahu gimana coba? Udah deh, sekarang kakak tenang aja. Ntar kalau ibu nanya-nanya lagi, pasti Esti bantuin. Ya? Tenang aja ya. Ya, kesalahan kamu sudah Bapak maafkan. Ya, tapi jangan ulangi lagi, ya. Iya, Pak. Pak, masalah itu. Oh iya, masalah yang tadi siang ya. Katanya kamu tadi habis pacaran ya? Oh, enggak kok, Pak. Mila ke toko buku. Bener. Iya, Pak, bener. Tadi kan Esti cuma bercanda. Oh, kok tadi ibu denger kalian ngobrol berdua di kamar? Berarti ibu nguping dong. Habis kalian berdua mencurigakan gitu kok. Jadi benar kamu sudah punya pacar? Enggak, Pak. Orang kita cuma temenan aja. Bener. Iya, Pak, bener. Kamila kan masih jomblo gitu loh. Belum punya pacar, Pak. Masa sih Bapak nggak percaya sama Esti? Ya sudah kalau belum. Tapi kalau kamu nanti punya pacar, pilih minimal yang selevel dengan kita, ya. Lebih tinggi, itu lebih bagus. Dan kamu Mila, kamu sudah Bapak jodohkan sama anaknya teman Bapak. Lulusan luar negeri, pasti masa depan kamu cerah. Maaf Bu Haji, saya belum bisa bayar kontrakannya sekarang. Maaf. Memangnya kalau sudah minta maaf terus uang kontraknya lunas? Enak aja. Ayo, bayar. Tapi Bu, dagangan saya sedang sepi. Mohon saya diberi keringanan. Insya Allah besok saya akan bayar, ya Bu? Nggak bisa. Pokoknya kamu harus bayar sekarang. Bu, saya mohon diberi keringanan. Insya Allah saya akan mendapatkan pinjaman untuk sementara waktu. Ya Bu? Bener? Besok ya? Iya Bu, iya. Awas ya. Kalau sampai besok kamu belum bayar juga, kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Keluar! Iya Bu, iya. Jangan yayo tok. Serius ini? Iya Bu Haji, saya serius. Bang, apa perlu saya bilang sama ibu supaya abang dikasih keringanan? Nggak usah deh Mila. Ini urusan abang. Biar abang tanganin sendiri. Tapi kan Bang, Mila itu mau bantu. Demila, hubungan kita jangan dikaitkan dengan kontrakan. Jadi tolong, jangan dicampuri ya. Tapi Bang, kontrakan ini kan milik Bapak Mila. Jadi apa salahnya kalau minta bantu? Demila, tolong jangan. Abang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kamu bilang? Kamu minta penjual buku murah itu dikasih keringanan? Iya, Bu. Memangnya tuh dia apanya kamu? Kok kamu nyuruh ibu supaya dia dikasih keringanan? Jangan-jangan kamu pacaran sama dia? Enggak, Bu. Bukan. Saya nggak pacaran sama dia. Berani kamu berbohong sama ibu ya? Esti! Sini cepat! Iya, Bu. Ya. Ada apa sih, Bu? Sekarang jawab pertanyaan ibu dengan jujur. Emangnya Ibu mau nanya apa? Apa bener kakakmu ini pacaran sama penjual buku murah yang namanya si Musa itu? Loh, kok diem aja? Jawab! Enggak kok, Bu. Enggak. Tuh kan,
Jadi bener ya kalau kakakmu tuh pacaran sama si Musa itu. Kamu itu dasar anak nggak tahu diuntung. Awas ya, tak bilangin sama bapakmu biar diusir anak itu. Ibu, Bu. Sabar ya kak, sabar. Siaran kamu ya, ha? Cuma tukang buku zikir saja sudah berani naksir anak saya, ha? Ampun Pak Haji, saya nggak begitu Pak Haji, ampun. Ah! Ampun Pak Haji. Ampun, ampun. Jangan, Pak, dia nggak salah, Pak. Kurang ajar kamu ya, ha? Kamu sengaja memanfaatkan anak saya supaya kamu nggak bayar kontrakan, ya kan? Enggak Pak, enggak Pak Haji, saya nggak begitu Pak. Ah, jangan banyak alasan kamu. Pak, jangan. Bangun. Pergi kamu dari sini. Pergi. Tapi Pak Haji. Alah, tidak ada tapi-tapian. Pergi. Pergi. Bawa tas kamu. Bawa barang-barang kamu, cepat. Baik Pak Haji. Cepat. Pergi. Sebelum saya pergi, izinkan saya untuk membayar kontrakan bulan ini Pak Haji. Cih. Pergi kamu. Pergi. Pak, maafin dia, Pak. Pergi. Bang. Bang. Pak, Ya. maafin. Jadi nama kamu bukan Rokib lagi. Rocky, Paman. Bukan Rocky. That's Felix name. Wah, hebat kamu. Udah bisa ngomong bahasa Inggris segala. Hah? Ya, namanya juga sekolah di abroad. Apaan tuh? Luar negeri, Paman. Abroad itu kan artinya luar negeri. Oh, off-road. Bisa. Nah, Rocky, nih anaknya Bibi yang namanya Mila. Lihat anak Faman, hah? Cantik kan? Matanya sih memang agak sembab karena kebanyakan menangis. Maklumlah perempuan. Kalau dilihat sih dari tampangnya kayaknya anak ini pasti pemakai. Kamu kenapa sih, Mil? Kok diam aja? There's something wrong nih. Ada masalah apa sih? Cerita dong. Enggak kok, Bang. Mila nggak apa-apa. Aku punya obat yang bisa ngilangin kesedihan. Dan langsung just blank. Ini obat bisa ngilangin segala yang nggak enak. Pikiran sedih, bingung. Pokoknya semua yang nggak enak akan lenyap. Ganti dengan yang happy-happy. Udah, ambil aja. Aku juga pakai ini kok, supaya tenang. Udah, ambil. Ini obat enak. Pas untuk gadis cantik kamu. Tapi awas, jangan ada yang tahu, oke? Kamila udah pulang belum, Bu? Udah, itu ada di kamar. Pasti tadi dia dianterin sama si Rokib itu ya? Kamu jangan ngomong sembarangan. Namanya itu Rocky, tahu? Alah, nama Rokib aja diganti pakai Rocky. Rocky itu bahasa Inggrisnya Rokib. Jadi sama aja kan? Esti, kamu tuh harus menghormati Rocky. Karena dia tuh calon kakak iparmu. Hah? Apa? Kakak ipar? Bleh. Esti,
Kamu harus hormat sama kakak ipar kamu. Bapak, bukan nggak ngormatin, tapi dia itu kayak pemakai narkoba. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu bisa dituntut karena mencemarkan nama baik orang lain. Bener, Pak. Dia itu tampang narkoba. Esti! Udah, biarin Pak. Emang istri kelakuannya kayak gitu kok. Udah, biar. Habis nyebelin. Calon mantu yang begitu baik, dibilang tampangnya tampang narkoba. Pokoknya kalau kamu punya pacar, cari pacar yang selevel. Itu minimal. Jangan orang miskin. Mau makan apa kamu nanti? Kamu sengaja memanfaatkan anak saya supaya kamu nggak bayar kontrakan, ya kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak Haji. Saya nggak begitu, Pak. Jangan banyak alasan kamu! Aku juga pakai ini kok supaya tenang. Kamu sudah Bapak jodohkan sama anaknya teman Bapak. Lulusan luar negeri. Pasti masa depan kamu cerah. Bu, dari tadi malam Kamila nggak keluar kamar tuh. Kenapa sih nggak dibangunin aja? Mungkin dia pengen bangunnya siang. Iya, tapi kan biasanya Kamila sholat subuh. Alah udah bangunin aja. Bapak lagi pusing nih ngitung duit. Sana. Bapak lebih mentingin duit daripada Kamila. Tuh, sana. Sebel deh. Berapa lagi nih? Loh, lu udah ngitung itu loh. Kamu lagi ya? Kamila. Kak. Kak. Ada apa? Teriak-teriak. Hah? Apa? Ada apa? Ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Astagfirullah, Bu. Mila kabur dan mau bunuh diri. Masya Allah, Mila. Pak, lihat ini, Pak. Ini ganja. Pasti dikasih sama calon mantu Bapak yang baik itu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Musa? Alhamdulillah saya baik, Pak Ustadz. Kamu dari mana saja? Saya baru pulang kampung, Pak. Kamu sudah dengar kabar Mila? Belum. Memangnya ada kabar apa dari Mila? Mila kabur dari rumah. Katanya dia mau bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Mila. Musa! Sudah 3 hari, Bang Musa. Itu pun udah dicari kemana-mana. Memangnya dia menulis apa dalam suratnya? Dia bilang dia mau bunuh diri.
Tapi pada hari ketiga, di saat sang gadis menunggu kekasihnya di sini, turun hujan yang sangat lebat. Dan gadis itu hanyut di bawah banjir bandang yang juga merobohkan jembatan ini. Udah 3 hari, Bang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengembalikan putri kami dengan selamat ya Allah. Maafkan kami, Nak. Selama ini kami lebih mementingkan uang daripada kebahagiaan kamu. Mila udah maafin Bapak. Mila, kamu kenapa? Pergi kamu dari sini. Pergi! Tapi Paman, Tapi, saya tidak mau melihat tampang kamu lagi. Pergi! Iya, sana pergi. Dasar muka narkoba. Sana. Pergi kamu. Pergi! Pergi! Cingan, pergi! Enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Apa kabar? Baik. Ibu mau masuk ke dalam? Enggak. Mau ketemu sama situ. Masya Allah, Ibu mau ketemu sama saya. Mimpi apa saya semalam? Maaf Bu, ada apa? Kapan kamu mau melamar anak saya?